generasi smart. Kali ini kita akan belajar biologi mengenai proses pembentukan urin dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Bersama saya, Rahmawati Latif. Yuk, simak video ini sampai selesai. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, mampu memahami proses pembentukan urin. Yang kedua, mampu memahami faktor yang mempengaruhi pembentukan urin. Generasi smart, perhatikan penjelasan berikut. Urin yang setiap hari kita keluarkan dari dalam tubuh itu dibentuk di dalam ginjal. Di dalam ginjal terjadi serangkaian proses pembentukan urin, mulai dari filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan augmentasi. Generasi smart, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, filtrasi. Urutan proses pembentukan urin yang pertama ini terjadi di kapsul Bowman dan glomerulus. Diawali dengan proses penyaringan atau filtrasi. Filtrasi merupakan proses penyaringan plasma bebas protein melalui kapiler glomerulus ke dalam kapsul Bowman. Darah akan memasuki arteriol aferen yang mengalir ke glomerulus, lalu komponen darah seperti air dan limbah nitrogen akan disaring dan bergerak menuju bagian dalam glomerulus. Sementara itu, komponen yang tidak dapat disaring seperti sel dan albumin akan dikeluarkan melalui aferen arteriol. Ketika darah telah berpindah ke glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi sehingga mendorong air beserta komponennya yang tidak dapat larut melewati pori-pori endotelium kapiler glomerulus menuju membran dasar dan melewati lempeng filtrasi kemudian masuk ke dalam ruang kapsul Bowman. Generasi smart, urin yang dihasilkan pada proses filtrasi dari glomerulus dan kapsul Bowman tadi dikenal dengan filtrasi glomerulus atau urin primer. Urin primer yang normal tidak mengandung sel darah merah atau eritrosit, tetapi sedikit mengandung protein. Proses kedua adalah reabsorpsi. Reabsorpsi adalah proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh seperti asam amino, nutrisi organik, air, glukosa, dan garam mineral. Reabsorpsi terjadi pada tubulus contortus proximal, lengkung Henle, dan sebagian tubulus contortus distal yang dilakukan oleh sel-sel epitelium. Reabsorpsi terjadi secara pasif maupun aktif. Asam amino dan glukosa direabsorpsi dengan menggunakan energi transport aktif di tubulus proximal. Sedangkan Na-, HCO3-, dan H2O direabsorpsi di tubulus contortus distal. Generasi smart, urin primer memasuki tubulus contortus proximal dari glomerulus, kemudian terjadi reabsorpsi glukosa, ion Na-, air, dan ion Cl- secara pasif. Pada saat itu pula filtrat menuju lengkung Henle. Filtrat bersifat isotonis dan volumenya berkurang. Reabsorpsi dilanjutkan pada tubulus contortus distal dengan mereabsorpsi Na-, NH+, urea, kreatinin, dan obat-obatan yang ada pada urin. Urin hasil reabsorpsi berupa urin sekunder yang mengandung garam, air, urea, dan pigmen empedu yang memberi warna dan bau pada urin. Proses ketiga, augmentasi. Urin sekunder hasil reabsorpsi dari tubulus contortus distal turun menuju tubulus pengumpul. Pada tubulus pengumpul masih terjadi penyerapan ion Na-, ion Cl- dan urea, sehingga terbentuklah urin sesungguhnya. Urin dibawa dari tubulus pengumpul ke pelvis renalis. Selanjutnya mengalir melalui ureter menuju kantung kemih atau urinaria sebagai tempat penyimpanan sementara urin. Generasi smart, selanjutnya kita bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan urin. Urin yang kita keluarkan setiap harinya jumlahnya tidak sama.
Hal ini karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, emosi. Emosi dapat merangsang penurunan atau meningkatnya volume urin. Yang kedua, suhu. Jika suhu udara panas, jumlah urin sedikit. Ini diakibatkan karena banyak mengeluarkan keringat. Osmolaritas darah meningkat, sekresi ADH atau antidiuretik hormon meningkat, kemudian reabsorpsi air menjadi banyak. Yang ketiga, jumlah air yang diminum. Jika meminum air lebih banyak, osmolaritas darah menurun. Reabsorpsi air sedikit, sekresi ADH atau antidiuretik hormon menurun, akibatnya jumlah urin menjadi lebih banyak. Yang keempat, hormon ADH atau antidiuretik hormon. Hormon ini yang mempengaruhi penyerapan air di dinding tubulus. ADH dihasilkan oleh hipotalamus superior. Jika kadar ADH darah berlebih atau naik, mengakibatkan meningkatnya penyerapan air pada dinding tubulus, sehingga urin yang terbentuknya jumlahnya sedikit. Sebaliknya, jika ADH dalam darah kurang atau turun, penyerapan air pada dinding tubulus menurun, sehingga urin yang terbentuk jumlahnya lebih banyak. Dan yang kelima, penyakit diabetes mellitus. Penderita kencing manis atau diabetes mellitus, pengeluaran glukosanya diikuti pula oleh kenaikan volume urin. Generasi Smart, kita lihat contoh soal. Nomor 1. Perhatikan tabel proses pembentukan urin berikut. Filtrasi, hasilnya urin primer dan tempatnya di tubulus distal. Augmentasi, hasilnya urin sekunder, tempatnya di tubulus proksimal. Reabsorpsi, hasilnya urin sesungguhnya dan tempatnya di glomerulus. Hubungan yang tepat antara tahap, hasil, dan tempat adalah A. Augmentasi, urin sekunder, tubulus distal. B. Filtrasi, urin primer, dan glomerulus. C. Filtrasi, urin primer, tubulus proksimal. D. Reabsorpsi, urin sesungguhnya, glomerulus. Dan E. Filtrasi, urin primer, dan tubulus distal. Generasi Smart, jawabannya adalah B. Filtrasi, urin primer, dan glomerulus sebagai tempatnya. Proses pembentukan urin dimulai pada ginjal di bagian glomerulus. Terjadi tahap filtrasi atau penyaringan yang menghasilkan urin primer. Kemudian terjadi proses reabsorpsi atau penyerapan kembali di tubulus contortus proksimal menghasilkan urin sekunder. Selanjutnya, proses augmentasi pada bagian tubulus contortus distal menghasilkan urin yang sesungguhnya. Nomor 2. Perhatikan gambar. Fungsi bagian ginjal yang ditunjuk pada huruf P adalah proses A. Filtrasi yang menghasilkan urin sekunder. B. Reabsorpsi yang menghasilkan urin sekunder. C. Filtrasi yang menghasilkan urin primer. D. Augmentasi yang membentuk urin sesungguhnya. E. Reabsorpsi zat-zat yang masih digunakan oleh tubuh. Generasi Smart, jawabannya adalah C. Filtrasi yang menghasilkan urin primer. Proses pembentukan urin dimulai pada ginjal di bagian glomerulus, terjadi di tahap filtrasi atau penyaringan yang menghasilkan urin primer. Nomor 3. Urin merupakan sisa metabolisme yang dikeluarkan ginjal dan banyak mengandung A. Albumin, B. Glukosa, C. Gliserin, D. Ureum, dan E. Asam amino. Generasi Smart, jawabannya adalah D. Urin merupakan sisa metabolisme yang dikeluarkan ginjal dan banyak mengandung ureum. Semoga membantu ya generasi Smart. Sampai ketemu pada pembahasan materi selanjutnya. Salam Smart School, generasi Smart berkarakter cerdas Ki.